itu mendapatkan peluang kerja yang dimana forum komunikasi BKK mewadahi itu. Banyak kemampuan dan multitasking, banyak kompetensi yang kita miliki untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan yang luar biasa di dunia ini. FKBKK ini untuk dunia sekolah, menjembatani dunia sekolah dan industri ini luar biasa sekali ya Bu. Iya, betul. Karena kami ingin memastikan bahwa lulusan kami benar-benar terserap gitu ya. Kecil fresh graduate gitu rasa-rasa, tapi ternyata realitanya tuh sekarang udah 2006 2007 tuh sudah bekerja. Ada dan banyak, tapi tentu butuh effort ya. Jadi kadang-kadang kita melihat yang berhasil di bidangnya, kita lihatnya pas berhasilnya aja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Cakap Kerja? Semoga dimanapun Sobat Cakap Kerja berada selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di tema episode kali ini kita akan membahas terkait dengan membangun karir bersama Bursa Kerja Khusus. Dan telah hadir di sebelah aku ada narasumber kita yang luar biasa dengan pengalamannya yang sangat-sangat luar biasa. Kita sapa bersama Ibu Dian Riviana Sukarti MPD. Halo Ibu. Halo Kak Jen. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke. Bu Dian ini selaku Ketua FKBKK. Betul. Ibu kesibukannya apa nih? Ibu selain mendapatkan tugas sebagai Ketua Forum BKK Kota Tangerang, juga sebagai pengajar di SMKN 9 Kota Tangerang. Wow, luar biasa. Nah, mungkin para penonton, para pencari kerja, itu belum tahu nih Bu, apa sih FKBKK itu? Baik, halo Sobat Cakap Kerja dimanapun Anda berada. Nah, Ibu akan mencoba menjelaskan sedikit apa sih itu Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus. Nah, forum ini dibentuk oleh lembaga sekolah. Bisa di SMK, bisa juga di SMA. Tapi pendiriannya untuk di Kota Tangerang, rata-rata kami ini di 120 SMK, baik swasta maupun negeri, itu sudah terdaftar menjadi BKK SMK. Dan memang ini adalah perpanjangan tangan sebenarnya BKK ini, perpanjangan tangan dari pemerintah dan sekolah untuk membantu setiap lulusan mendapatkan pekerjaan atau informasi kerja. Seperti itu Kak Jen. Wow, lalu berdirinya itu sejak kapan sih Bu? Baik, kalau untuk Forum Komunikasi BKK Kota Tangerang ini, itu diinisiasi sebenarnya pada sebuah kegiatan workshop di tahun 2021, tepatnya di tanggal 8 November. Waktu itu yang hadir selain BKK, SMK sekota Tangerang, ada juga Disnaker Kota dan Provinsi, serta perwakilan dari perusahaan. Nah, karena kami sudah terkumpul dalam satu kegiatan, akhirnya kami terpikir sepertinya sudah saatnya deh harus didirikan sebuah wadah yang membawahi BKK SMK sekota Tangerang. Dan ternyata tidak menunggu waktu lama, kami berkoordinasi dengan Disnaker Kota, disitulah ya kami lebih dekat lagi dengan Disnaker Kota, juga disetujui oleh Disnaker Provinsi. Akhirnya di tanggal 23 Februari 2022, kami dilantik tuh Kak. Dikeluarkan SK-nya yang dihadiri oleh Wali Kota Kota Tangerang. Waktu itu Bapak Arif Wismansyah. Ditandatangani SK-nya oleh Bapak Kadis kita. Begitu. Oke, baik, berarti disetujui oleh Disnaker Kota Tangerang. Betul. Nah, berarti pembinanya itu siapa nih? Dan FKBKK untuk strukturalnya seperti apa sih, Bu? Baik, kalau untuk SK Forum sendiri, tentunya yang menjadi pembina itu pastinya Disnaker Kota Tangerang, Kepala Dinas. Lalu di bawahnya karena kebetulan Ibu terpilih tuh pada saat pertemuan di bulan November itu, akhirnya Ibu memberanikan diri untuk mencoba membuka jalan nih, sebuah forum ada di Kota Tangerang. Dan penasihatnya itu adalah kepala sekolah Ibu saat itu.
Dan kalau ditanya siapa saja pengurusnya ya, nah pengurusnya ini kami bagi tuh Kak, karena kami tahu ada BKK swasta juga ya selain negeri, akhirnya kami bagi rata waktu gitu. Bagi rata tuh artinya kita punya ruang yang sama ya untuk bisa maju bersama, baik pun sekolah negeri maupun sekolah swasta, khususnya SMK Kak. Oke, Gitu. baik. Lalu manfaatnya apa sih Bu adanya FKBKK ini? Aduh, kalau manfaatnya tuh sebenarnya sangat luar biasa ya. Yang pasti kami menjadi jembatan dari sekolah dengan dunia kerja tuh Kak. Lalu juga dengan adanya forum ini, kami juga saling sharing tuh berkaitan dengan peluang kerja. Tentunya bagi anak-anak kami ya, yang mungkin salah satunya yang menonton nih Sobat Cakap Kerja, waktu SMK pasti BKK-nya mensupport ya, karena kami terhitung sudah berjalan hampir 3 tahun tuh forum komunikasi kami berdiri. Lalu juga manfaat yang lain tentunya dengan adanya forum ini sebagai wadah, selain sharing ya berkaitan dengan loker, kami juga bisa berbagi pengalaman itu Kak. Berbagi pengalaman antar BKK tentunya yang juga difasilitasi oleh lebih banyak di Disnaker Kota ya, Disnaker Kota Tangerang, karena mungkin lebih ke jarak dan kami warga sini begitu ya, warga Kota Tangerang. Walaupun tetap saja pembinaan juga dilakukan di tingkat provinsi juga di kementerian. Artinya manfaat dari forum ini sangat luar biasa. Dan dengan adanya ini kami terwadahi nih, seperti kayak penyuluhan jabatan, pelatihan-pelatihan, itu juga saling terkonfirmasi. Dan Disnaker selalu memberikan informasi-informasi terupdate ya berkaitan dengan keBKK-an ini. Gitu. Oke, baik, tadi manfaatnya banyak sekali. Banyak sekali Kak. Nah, berarti ada program kerjanya Pasti, yang dibuat oleh FKBKK. Nah, boleh diberitahu Bu mungkin untuk para penonton Sobat Cakap Kerja apa sih program kerja dari FKBKK? Baik, salah satunya adalah yang pasti Kak adanya sinergi antara sekolah dengan Disnaker. Nah itu penting ya. Lalu adanya sinergi antara kami nih, antar BKK SMK sekota Tangerang. Dengan adanya wadah ini. Lalu kami juga yang terpenting adalah adanya kemitraan dengan dunia usaha atau dunia industri. Itu kan penting banget ya, itu program kerja utama sih. Karena artinya kami berharap lulusan yang sekarang nih ya, Sobat Cakap Kerja, itu mendapatkan peluang kerja yang dimana forum komunikasi BKK mewadahi itu. Ada hubungan nih, sinergi juga dengan IDUKA atau dunia industri. Selain itu kami juga mewadahi layanan siswa dan alumni. Jadi dengan adanya sharing antara kami, antar BKK, kami bisa menginformasikan berbagai pelatihan antar sekolah dan tentunya dikomunikasikan dengan Disnaker. Walaupun Disnaker sih yang membagi, misalnya wilayah barat mendapatkan penyuluhan jabatan, nanti di wilayah timur seperti itu untuk layanan ke alumni maupun ke pengelola. Selain itu ada penguatan kelembagaan, ini yang penting juga Kak. Jadi salah satu program kerja kami juga ada penguatan kelembagaan di mana bukan hanya alumni dan siswa saja yang mendapatkan pengetahuan dan pemahaman ya tentang situasi dunia kerja, tetapi juga pengelolanya. Jadi para pengurusnya juga mendapatkan pelatihan dan itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan di tingkat kota, berarti Disnaker yang melaksanakan, di tingkat provinsi, berarti Disnaker provinsi ataupun di kementerian Kak. Seperti itu. Luar biasa sekali ya, berarti peran FKBKK ini untuk dunia sekolah, menjembatani dunia sekolah dan industri ini luar biasa sekali ya Bu. Iya betul, karena kami ingin memastikan bahwa lulusan kami benar-benar terserap gitu ya, terserap ke dunia kerja dengan baik begitu. Dan perusahaan juga mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan harapan mereka. Itu sih peranan forum sebenarnya. Jadi keterserapan tenaga kerja baik dan kita juga memiliki hubungan yang baik dan mereka mendapatkan SDM terbaik. Itu peranan kita. Berharap seperti itu ya, insya Allah ya Kak. Berarti Bu Dian selain berkomunikasi di sekolah, di internal bersama para siswa dan juga para pengelola, itu juga berarti bersama dengan industri juga dong. Pasti sering dong datang ke industri-industri. Oh iya Kak, itu bagian dari sebenarnya. Salah satu program kami lupa mungkin ya berkaitan dengan kemitraan
kemitraan kami dengan dunia industri bukan hanya kemitraan biasa, biasanya kami diikat dengan MOU dan kerjasama, dan itu difasilitasi sih. Jadi kami pasti berkabar terlebih dahulu atau informasi dari Disnaker bahwa ada perusahaan yang akan melaksanakan kerjasama karena mereka membutuhkan sumber daya, baik untuk PKL maupun untuk rekrutmen karyawan. Oke, berarti ada MOU. Jadi nanti ketika pihak sekolah berarti bisa menginformasikan gitu yang kepada siswa yang sudah lulus seperti Betul itu ya. sekali, Sudah betul ada sekali. MOU, nanti Betul. ketika perusahaan membutuhkan bisa langsung diserap oleh Betul. perusahaan tersebut gitu Betul. ya. Betul sekali. Jadi informasi itu bukan hanya antar lembaga, antar perusahaan dengan forum komunikasi BKK, juga kami dengan rekan-rekan BKK. Kan memang spesial banget ya kalau SMK di Kota Tangerang itu punya spesialis sendiri Kak. Oh, gitu. SMK 1 dengan SMK 11 itu memiliki perbedaan spesialisasi. Artinya kayak gini, palu gada. Maaf ya, apa aja ada gitu ya. Kalau palu gada ya, yang kau butuhkan juga ada. Artinya kalau mau tenaga apa nih, kelistrikan, kita ada di sebuah SMK begitu. Di SMK 4 itu kelistrikan ya. Lalu kalau misalnya mau membutuhkan berkaitan dengan hospitality gitu ya, selain sekolah swasta yang ada, kita punya SMK 3 atau SMK 7 tuh Kak. Jadi spesialisasinya ada gitu. Oke, berarti sebenarnya kebutuhan industri itu juga sudah tercukupi dari sekolah-sekolah di Kota Seharusnya Tangerang. iya, karena memang Tangerang membuatnya seperti itu. Sampai membutuhkan berkaitan dengan penerbangan gitu Kak. Kita punya SMK 6 Kak. Pertanian, kita punya SMK 2 Kak. Teknik mesin, selain beberapa sekolah swasta ya, ini karena sekolah negeri yang mencirikan itu, di SMK 4 juga ada. Jadi punya spesialisasi sendiri. Atau SMK 9, itu jurusannya, program studinya itu kesehatan Kak. Seperti itu. Lengkap tuh. Lengkap, sobat kerja. Gitu. Iya, dari pertanian ada, dari kesehatan ada, teknik juga ada, komputer sendiri juga ada. Gitu. Lengkap sudah sebenarnya ya. Lalu saat ini mungkin banyak sekali permasalahan yang terjadi terkait dengan para pencari kerja maupun penyerapannya. Menurut Ibu, tanggapan dari Bu Dian sendiri mengenai dunia industri saat ini, apalagi Ibu seorang ketua FKBKK yang memimpin FKBKK sekota Tangerang nih, pasti banyak banget dengar keluhan dari para sekolah seperti itu terkait dengan dunia industri. Bagaimana? Pastinya. Baik Kak, kalau yang berkaitan dengan itu sebenarnya kita tidak boleh berpikir tentang kesulitan ya. Jadi lebih bahasanya ketantangan sih. Tantangan. Lebih ketantangan sih sebenarnya. Karena memang kita nggak bisa membohongi ya bahwa dunia global itu terus melakukan perubahan dan mengikuti tren begitu. Betul. Sehingga yang harus kita lakukan sebagai bagian dari sobat kerja itu harus berpacu dengan perubahan-perubahan yang terjadi hari ini. Bukan hanya perubahan di Indonesia saja sih menurut Ibu, tapi juga perubahan secara global atau mendunia. Karena tidak lagi kita sekarang berada di posisi nyaman hanya di dalam negeri saja gitu ya. Karena kita juga harus siap menerima kita yang keluar negeri atau dari luar negeri ke kita. Betul. Karena dunia sudah seterbuka itu dengan perkembangan teknologi begitu Kak. Jadi kalau menurut Ibu kondisi Indonesia pada saat ini sebenarnya lebih menunjukkan ketahanan dan perkembangan sih. Ada berbagai dinamika yang kita anggap itu sebagai sebuah tantangan. Karena perubahan yang hakiki adalah perubahan itu sendiri. Yang harus berubah juga ya memang kitanya sebagai manusia. Nah lalu memang ada beberapa perlambatan ya dari beberapa sektor. Mungkin kita tahu semua Tangerang ini kan 1000 industri nih Kak. Berkaitan dengan maaf ya perusahaan-perusahaan tertentu itu juga mengalami perlambatan seperti tekstil, sepatu, mungkin kita tahu semua ya bagaimana hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi begitu. Dan itu persaingan sebenarnya Kak, persaingan untuk sobat cakap kerja untuk terus bisa mengembangkan diri. Selain itu adanya kalaupun itu ada tantangan, sebenarnya ada sektor potensial juga sih Kak. Ada sektor potensial, yaitu salah satunya berkaitan dengan teknologi. Nah, penguasaan teknologi untuk para sobat kerja kayaknya sudah harus deh. Dan diperbolehkan kok kita multi talent ya, banyak kemampuan dan multi tasking, banyak kompetensi yang kita miliki untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan yang luar biasa di dunia ini. Apalagi berkaitan dengan kerja begitu ya, ruang-ruang kerja.
Lalu juga ada beberapa industri yang terus memiliki kontribusi besar sih di Indonesia. Salah satunya itu makanan dan minuman itu memang kalau kita udah makanan pokok ya, sesuatu yang berkaitan dengan industri makanan dan minuman sepertinya memang agak sulit untuk turun ya. Jadi ini termasuk industri yang potensi. Jadi kalau sobat kerja mau bergabung, bisa bergabung di sektor-sektor itu karena masih solid begitu ya. Selain itu yang pasti industri kimia, farmasi dan logam karena kita tahu nikel ya salah satunya itu kan ada program hilirisasi ya dari pemerintah kita yang baru ini mencoba terus menguatkan sumber daya alam kita gitu ya. Sayangnya kita juga masih membutuhkan bahan mentah Kak dari luar negeri. Tapi itu kembali ya segala kebijakan kita tunggu ya pemerintah untuk terus memperbaiki karena saya yakin pemerintah juga akan terus berusaha ya supaya angka pengangguran khususnya itu bisa diminimalis begitu. Seperti itu Kak. Dan kali ini kalau berkaitan dengan teknologi mungkin Ibu akan bisa memberikan beberapa hal ya. Kita kan udah zamannya AI ya Kak. Bukan 4.0 lagi tapi 4.0 begitu. Nah, teknologi AI ini berkaitan dengan big data dan robotik sepertinya sudah terintegrasi di banyak produksi. Sehingga ada semacam smart factory. Mungkin pernah mendengar ini Kak, salah satu perusahaan yang limit banget yang namanya pencahayaan. Ya, artinya kebetulan di negeri kita ya, di negeri seberang. Jadi mereka sudah tidak lagi membutuhkan sumber dayanya dari manusia, tetapi cukup dikerjakan dengan robotik dan minimalis sumber daya listrik. Betul. Nah, itu memang harus menjadi sebuah tantangan nih bagi kita bagaimana caranya di era seperti ini kita bersaing dengan teknologi tapi memiliki kemampuan untuk memiliki ruang kerja sehingga butuh pada fokus bahwa carilah kerja yang bisa berkelanjutan begitu Kak. Iya, seperti itu sih kalau saran Ibu hari ini. Selain AI ya teknologi yang menjadi tantangan di dunia kerja khususnya secara global, ada hal yang pasti Kak, yaitu salah satunya pentingnya soft skills itu ya Kak. Skill. Kenapa nih? Yang paling penting kenapa nih Bu? Terkait dengan soft skill dan juga tentunya soft skill apa sih Bu yang banyak dicari di dunia industri? Apalagi sebenarnya di Kota Tangerang ini banyak sekali sekolah-sekolah tadi yang sebenarnya dapat diserap oleh langsung industri seperti itu. Namun apa nih Bu soft skill yang mungkin bisa menjadi pembeda para pelamar ini agar dapat diterima di perusahaan? Kak, mungkin sebenarnya nggak boleh menjudge salah satu Gen Z ya, generasi Z ya, dengan generasi strawberry karena Ibu yakin sekali setiap generasi itu memiliki keunikan. Dan tertempa dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi nggak boleh juga mendiskreditkan sebenarnya, karena Ibu yakin ada banyak hal yang diuntungkan dari generasi Z ini. Tapi tentu tantangannya soft skill itu, karena mungkin generasi kami, generasi Ibu khususnya ya sobat kerja, memang jauh berbeda dalam penanganan berkaitan dengan perilaku gitu ya. Hari ini teman-teman sobat kerja memang dengan teknologi yang luar biasa dan tidak ada sekat lagi ya untuk bisa melihat banyak hal, harus memiliki lebih kearifan atau kebijakan dalam menerima informasi digital seperti itu. Sehingga karakter-karakter baik tetap bisa dimiliki oleh generasi Z. Ya, seperti daya kreativitas, lalu sudah tidak ada lagi yang namanya kolaborasi itu udah sebuah kewajiban ya, kerjasama, bisa menempatkan diri dimanapun berada, lalu tahu tata aturan di mana dia berada, karena akan berbeda seperti apakah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dan itu harus diperhatikan ya sama teman-teman. Tidak bisa ketika ada hubungan kerja di sebuah perusahaan atau lembaga, lalu terjadi benturan gitu ya dengan rekan kerja atau atasan, terus bisa dengan tiba-tiba langsung udah keluar aja lah gitu ya, tanpa berproses dulu, karena memang dunia kerja tidak semanis seperti masa sekolah ya sobat kerja. Pasti yang sudah menjadi sobat kerja yang mendapatkan pekerjaan hari ini sudah terasa tuh bahwa ternyata masa-masa sekolah, tanya sama Kak Jen, itu lebih indah ya Kak Jen dibanding pada saat sudah mendewasa dan harus berhubungan dengan manusia-manusia yang berbeda ya di dunia kerja. Berat ya. Betul. Kadang pengen balik lagi ke sekolah kayaknya. Betul Kak, benar. Oh baik. Berarti perlu adanya soft skill betul untuk para pencari kerja. Nah, sekarang nih aku nggak kerasa nih kadang.
ternyata sekarang tuh yang udah kerja tuh tahun 2007, 2006 gitu ya Bu ya. Karena aku merasa angkatan aku tuh yang kayak ini udah paling apa ya, masih kecil Fresh gitu. graduate. Fresh graduate gitu rasa-rasa. Tapi ternyata realitanya tuh sekarang udah 2006, 2007 tuh sudah bekerja dengan karakter tentunya berbeda dari angkatan ibu ataupun angkatan-angkatan sebelumnya. Seperti itu ya. Ibu tahu sekali Nah, itu. kendala lulusan SMK memasuki dunia kerja atau dunia industri itu saat ini apa sih Bu? Yang paling banyak nih. Jadi untuk para pencari kerja ataupun para fresh graduate itu bisa mungkin mengantisipasi atau bahkan mungkin menghindari ini. Dan kendala ini ternyata kajian meningkatkan tingkat pengangguran ya. Wah, Iya kan? Kendala-kendala yang nanti disebutkan nanti sama Ibu itu ternyata meningkatkan pengangguran ya. Antara lain di sini bisa Ibu informasikan berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan harapan dari dunia industri. Itu ya. Itu ya, keterampilan yang diajarkan di sekolah ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya dikerjakan di dunia industri, dan itu menjadi kendala yang luar biasa. Biasanya dikaitkan dengan kurikulum yang tidak relevan lah, atau itu dia kembali Kak, minimnya soft skill. Jadi pengusaha melihat, aduh nih kalangan muda hari ini mentalinya memang harus terus diusahakan untuk dikuatkan lagi untuk bisa menghadapi berbagai masalah atau tantangan yang dihadapi pada dunia kerja. Kayak begitu Kak. Lalu keterbatasan pengalaman Kak. Kadang-kadang mungkin ya harapan sobat kerja atau anak-anak ibu hari ini berharap bekerja itu sesuai dengan kompetensinya, lalu nyaman pekerjaannya, mimpinya sudah sangat tinggi ya, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Sehingga harapan dan realita itu biasanya ada kesenjangan, tidak sesuai. Dan itu berarti kalau anaknya tidak memiliki soft skill dan karakter yang baik, itu biasanya akan down Kak. Nah, makanya ini mesti dikuatkan karakternya, lalu berani menghadapi tantangan tadi ya, kemampuan kreativitas, dan siap menghadapi era digital yang sangat luar biasa ini. Mau harus berubah. Kalau cuma maaf biasanya apa sih, mageran gitu ya, mageran aja itu nggak mungkin mendapatkan perubahan karena hari ini dunia begitu cepat. Jadi kalau ada teknologi yang dimiliki hari ini benar-benar dimanfaatkan deh Kak. Karena handphone itu bukan hanya sekedar buat hiburan saja. Ternyata kalau kita mencoba untuk menguliknya menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat, akan lebih banyak manfaatnya sih. Jadi kembalinya ke siapa Kak? Ke kita, diri kita sendiri. Begitu ya Kak ya. Berarti sebenarnya kita kan mendapatkan informasi itu lebih cepat. Maka sekarang ada AI. Kalau apa-apa tinggal ketik-ketik aja. Iya, semuanya langsung ada. Betul. Iya. Berarti sekarang kurang ada di karakter dari para pencari kerja itu sendiri ya Bu ya. Penguatan soft skill yang harus dikuatkan, harus punya prinsip lagi. Iya, betul. Itu ya. Betul Kak. Itu yang diharapkan kita dari anak-anak lulusan SMK dan tentunya sobat kerja. Karena dunia kerja kejam juga ya Kak. Lebih kejam dari ibu tiri ya. Tapi jangan khawatir, mungkin banyak di luar sana juga yang sudah bekerja sesuai dengan kompetensinya, seperti itu dan nyaman ya Bu ya. Gitu. Betul, pastinya. Nah, masalahnya Kak, biasanya tuh yang terjadi adalah ada beberapa orang yang ternyata sesuai dengan passionnya. Wah, itu ada anak-anak yang lulusan SMK yang bekerja sesuai dengan kompetensinya tuh ada dan banyak, tapi tentu butuh effort ya. Jadi kadang-kadang kita melihat yang berhasil di bidangnya, kita lihatnya pas berhasilnya aja. Coba dikulik, ditanya lebih dekat, bagaimana dia bisa berproses, apakah langsung seenak yang kita lihat ya, atau malah ternyata prosesnya jatuh bangun juga gitu. Jadi memang harus ada pertanyaan itu. Yang enak dilihat hari ini belum tentu pada saat prosesnya itu mudah gitu Kak. Oke, baik. Nah, lihat dari data bahwa pengangguran di Kota Tangerang itu menurun ya nih Bu Dian. Iya. Nah, ini kan pasti sangat ada peran dari FKBKK. Nah, kegiatan apa saja dan sudah bekerja sama dengan siapa saja sih Bu FKBKK di Kota Tangerang ini? Oke, kalau kami yang pasti dengan beragam lembaga ya Kak. Selain dengan BKK sekota, lalu lembaga dan instansi terkait,
Disnaker Kota, Disnaker Provinsi, dan Kementerian Tenaga Kerja, kami juga hubungannya harus dekat itu dengan dunia industri dan dunia usaha. Lalu lembaga-lembaga yang terkait berkaitan dengan BLK, lalu berkaitan dengan apa tuh Kak yang keberangkatan ke luar negeri ya, LPK LPK, itu juga bagian dari proses kami untuk bisa mengembangkan informasi kepada anak-anak kita bahwa peluang kerja itu banyak dari pendekatan kita kepada lembaga-lembaga dan institusi begitu. Oke, berarti sebenarnya sudah banyak perusahaan yang bekerja sama dengan Sudah, Kak. FKBKK seperti itu ya. Dan salah satu contohnya adalah penandatanganan MOU. Oh betul Kak. Luar biasa. Mengikat. Nah, Bu Dian, mungkin boleh berikan, sebenarnya ini menarik sekali, tapi mungkin kita akan bisa bahas di part-part selanjutnya. Oh siap, gitu ya. baik-baik, dengan senang hati. Mungkin boleh berikan closing statement dan juga harapan untuk para pencari kerja, sekolah ataupun industri. Silahkan. Baik, harapan kami SMK kepada industri ya pertama ya, keterlibatan industri untuk pengembangan kurikulum Kak, dengan sinkronisasi kurikulumnya. Lalu kesempatan praktek kerja atau PKL atau prakerin yang terbuka buat anak-anak kami, yang sekarang kan sudah ada ininya ya aturannya selama 4-6 bulan. Lalu juga memfasilitasi guru magang. Pada saat guru magang itu sekaligus melakukan pelatihan. Itu juga harus ada hubungan dengan industri ya. Sehingga ketika mereka mendapatkan praktik di dunia industri, mereka juga bisa transformasikan atau bisa membaginya kepada anak-anak kami di sekolah. Lalu ini lagi ya yang penting ya Kak, membuka peluang penyerapan lulusan yang sebesar-besarnya kepada kami, tentu dengan niatan kami dari Forum BKK, akan kami informasikan kepada teman-teman BKK sekolah, ayo kuatkan lagi penguatan karakter dan soft skill anak-anaknya, sehingga harapan yang diinginkan oleh dunia industri terhadap sumber daya manusia, khususnya lulusan dari Kota Tangerang, itu lulusan yang terbaik dan bisa dimanfaatkan di industri-industri di Kota Tangerang. Lalu yang pasti kalau bisa ya Kak, adanya dukungan sarana dan prasarana ya untuk mensupport kami di SMK. Seperti itu sih harapan kami. Lalu kalau untuk para pencari kerja, Bu Dian? Nah, ini anak-anakku nih para pencari kerja ya. Pertama, kalian jangan pernah berhenti belajar. Itu pertama, karena perubahan teknologi semakin cepat, tren juga sudah setiap hari berubah. Jadi kalian harus selalu mengupgrade diri. Yang kedua, kuasai soft skills. Itu sudah harga mati ya. Jadi hard skill saja tidak cukup, soft skill juga dikuatkan. Lalu jalin dan memanfaatkan jaringan. Memang harus berteman, jejaringnya harus luas. Begitu. Jadi jangan ngedem aja di kamar ya, sobat mencari kerja. Lalu yang berikutnya, jangan takut mencoba. Jadi kalau gagal, ayo bangkit lagi. Gagal, ayo bangkit lagi. Karena para pendahulu kita itu ketika gagal dia tidak pernah patah semangat sampai akhirnya berhasil. Walaupun terlambat pasti akan berhasil. Jadi jangan takut gagal. Dan terakhir, ini yang penting, manfaatkan bursa kerja khusus sekolah kalian. Jadi walaupun alumni, ayo kembalilah ke sekolah. Jangan malu sobat pencari kerja. Tanyakan pada BKK sekolahnya apakah ada ruang-ruang kerja. Dan bisa dipastikan untuk BKK Kota Tangerang itu sudah memiliki daftar pendirian BKK-nya. Jadi jangan takut ya, karena pendampingan dari Disnaker baik kota, provinsi maupun kementerian itu sudah sangat luar biasa. Jadi jangan lupa manfaatkan BKK sekolah kalian. Ayo balik ke sekolah, jangan pernah malu. Gitu Kak. Wah, luar biasa sekali Bu Dian. Ini sebenarnya banyak banget pertanyaan yang mau aku tanya, karena dari penjelasan Bu Dian ini menarik banget untuk kita kulik-kulik lebih dalam lagi. Terutama untuk para pencari kerja, mungkin ini ada informasi yang penting seperti itu ya, para siswa, terus juga para pihak sekolah. Mungkin kita bisa bikin part 2. Boleh, dengan senang hati Kak
Kak Jenny. Mungkin Dengan bisa senang bantu di hati. komen untuk yang mau part 2-nya. Kita undang lagi Bu Dian untuk kita bahas-bahas karena tadi menarik banget. Terutama FKBKK ini kan yang menjembatani pihak sekolah dan juga Betul. industri. Betul. Pasti tahu sekolah itu kebutuhan seperti apa dan juga industri seperti Iya, apa. Nah, kami ini sebenarnya- berusaha untuk itu. Yes, pasti ini seru banget kalau dikulik-kulik lagi ya. Betul Kak Jen. Nah, mungkin kita bisa bahas di lain kesempatan. Terima Baik. kasih Bu Dian atas Sama-sama Kak. waktunya, Dengan senang kesempatannya. hati. Tentunya sangat senang sekali saya bisa bertemu dengan Bu Dian hari ini. Iya, Yang Ibu sangat juga luar biasa senang sekali. Oke, Bu Dian, semoga sehat selalu dalam menjalankan Sama-sama, aktivitasnya Kak ya Bu ya. Nanti kalau aku Jen, iya. undang lagi bersedia ya Bu ya. Dengan senang hati, siap Kak. Oke, terima kasih Bu Dian selaku Sama-sama. Ketua FKBKK Kota Tangerang. Nah, segitu aja Sobat Cakap Kerja untuk sharing-sharing kita hari ini. Pokoknya jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan juga di komen. Kalau misalnya mau part 2-nya bersama Bu Dian, boleh bantu di komen ya. Kita akan bahas, terutama kalau misalnya ada para pencari kerja, mau dibahas terkait apapun, nanti bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton di rumah ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.